Kemudian begini Pak Ade, Pak Karno, misalkan di pelaksanaan rekrutmen Panwas Cam tadi, ad hoc dan sebagainya, apakah sahabat-sahabat, mohon maaf, tentang sahabat disabilitas kemudian sahabat difabel ini di Kabupaten Batam juga boleh mendaftar nih Pak Ade, Pak Karno, dan apakah mereka punya syarat khusus itu untuk melakukan pendaftaran dan berkecimpung mengawal demokrasi ini, gitu Pak? Dari Pak Ade gimana Pak Ade? Oh ya boleh, jadi boleh ya kan, boleh sahabat-sahabat disabilitas atau difabel ini untuk mendaftar. Tapi kan ya itu tadi bukan artinya mengkerdilkan ya atau mengecilkan, karena kami cuma merekrut pengawas TPS itu di tiap TPS hanya 1 orang dan juga pengawas kelurahan di setiap kelurahan atau desa 1 orang juga, maka ya tentu ya kan diguna untuk kepentingan yang lebih baik ya kan, pengawasan yang lebih berjalan sempurna dan juga berjalan lancar, ya tentu kita akan memprioritaskan orang-orang yang memang benar-benar mampu gitu loh, orang-orang yang benar-benar mampu dan berpengetahuan terhadap pemilu ini, karena memang cuma 1 gitu Mas Riki. Ya, jadi cuma 1. Nah ini juga sebenarnya kendala juga ya kan, kendala juga gimana 1 orang nanti bisa mengawasi 1 kelurahan desa yang penduduknya padat, kemudian yang desanya luas ya kan. Nah kalau dia difabel apa disabilitas tentu akan menyulitkan dia juga gitu loh ya kan, dia mau kesana kemari mengawasi ya kan, berkerumun, kemudian menghadiri kegiatan-kegiatan kampanye calon peserta kan gitu. Makanya kenapa kita Bawaslu tentu memprioritaskan yang benar-benar mampu lah, yang benar-benar kita pandang mampu dan sesuai persyaratan yang tadi. Ya betul. Artinya mengerucutkan kepada integritas dan profesionalitas juga Pak Ade ya. Oh iya, ya itulah harapan kita bersama sahabat Bawaslu. Ya itulah harapan kita agar kita semua ini dapat bekerja dengan profesional. Iya siap. Terima kasih Pak Ade. Nah Pak Karno, bagaimana tanggapan Pak Karno? Apakah selama ini di 2014, 2019 itu ada sahabat-sahabat difabel yang berkecimpung di penyelenggara itu Pak? Karena sepengetahuan Pak Karno misalkan gitu. Iya. Mohon maaf kalau saya secara detail saya tidak tahu apakah misalkan ada sahabat kita yang difabel ini menjadi, tetapi memang secara undang-undang yang bagi disabilitas memberikan kesempatan untuk bernegara. Dan kalau secara detail saya belum cek ya, apakah misalnya di Provinsi Lampung ini ada yang seperti itu. Tapi kita selalu seperti pada memberikan ruang sementara ya, tidak menutup itu. Karena ini adalah amanah undang-undang. Ya, kalau secara detail saya belum cek ya di Kabupaten Barat. Tapi ya kita mengajak silakan untuk ke depan ketika sudah dibuka untuk ini bersama-sama yang mencukupi persyaratan silakan daftar. Karena sekali lagi menjadi hajat kita bersama. Ya terima kasih Pak Karno. Jadi gitu sahabat Bawaslu, bagi sahabat-sahabat disabilitas dan penyandang difabel juga memiliki peran yang sama untuk mengawasi pemilu ini. Jadi misalkan ada syarat yang cukup, dipersilahkan kita membuka ruang seluas-luasnya bagi sahabat-sahabat untuk bisa mengikuti proses rekrutmen tersebut. Baik, terakhir misalkan di masalah ad hoc ini, pendaftaran rekrutmen tadi Pak Ade dan Pak Karno, misalkan nih adanya irisan tahapan pemilu dan pilkada tadi untuk 2024, misalkan tahun ini atau awal tahun depan dilakukan rekrutmen Panwascam, kemudian pengawas kelurahan sampai TPS. Nah, ketika selesai nih nanti pemilu 2024 khususnya presiden dan DPR, DPD sampai kabupaten kota melanjutkan proses tahapan pilkada, apakah mereka yang ad hoc ini dilanjutkan jabatannya atau dilakukan pemilihan ulang gitu Pak Ade dan Pak Karno? Silakan Pak Karno dulu nih Saya menanggapi. Pertama, seperti yang Pak Ade sampaikan tadi, kita hierarki. Ya betul. Satu, kita belum tahu aturan pedomannya itu apakah akan direkrut ulang apa diteruskan gitu. Karena ini kan rezim yang berbeda, satu pemilu dan
satu pemilihan. Betul. Tetapi yang perlu saya sampaikan, kemungkinan nanti yang akan berbeda itu adalah soal honor. Kemungkinan ya. Karena kalau dia pemilu itu berdasarkan APBN, walaupun APBN semua, tetapi kalau pemilihan itu berdasarkan kemampuan APBD. Betul. Ya. Tetapi yang pasti kita berharap bahwa honor untuk ad hoc ini sama dengan teman-teman ya, KPU ya, ad hoc. Oh, iya. Artinya menunggu instruksi dan surat resmi dari secara hierarki Bawaslu provinsi ya Pak Kamal ya? Oh iya. Oh, baik. Bagaimana tanggapan Pak Ade nih antara hal tersebut untuk irisan tahapan itu apakah tetap atau gimana dari pandangan Pak Ade? Jadi informasi juga buat sahabat Bawaslu ya, yang sudah di launching KPU itu hanya tahapan pemilihan untuk legislatif dan presiden. Ya. Nah, yang untuk tahapan pilkada serentaknya itu belum ada tahapannya dari KPU. Jadi sahabat Bawaslu harus paham nih, ya. Jadi sahabat Bawaslu harus paham, ya ada dua pemilu yang tahapannya berbeda. Nah, jadi kalau kita pun juga belum bisa berandai-andai, ya kan? Tahapan pilkadanya dimulai kapan, gitu kan? Belum bisa juga kita berandai-andai. Hanya saja kalau belajar dari pemilu-pemilu yang lain, ya kan? Dia dilanjutkan, tapi tetap dia harus ya tadi. Kalau dia melanggar kode etik, harus ada evaluasi lah, harus ada evaluasi dulu. Mana yang baik, ya itu dilanjutkan. Mana yang enggak baik, ya tentu harus diganti dengan tujuan itu tadi pemilunya akan lebih baik lagi, ya. Jadi nggak serta merta dilanjutkan, ya. Jadi pengawas ad hoc ini jangan juga dia nanti petatan peteteng, ya kan, kemudian tepuk dada merasa bakal melanjut, ya nggak juga, gitu. Jadi tetap akan ada evaluasi, ya, akan ada evaluasi terhadap penyelenggara ad hoc ini. Dan sahabat Bawaslu, saya berpesan ini justru sahabat Bawaslu bisa juga itu mengawasi mereka, ya, mengawasi mereka, kemudian juga memberikan laporan-laporan, ya, terkait kalau ada pengawas ad hoc yang melanggar itu tadi kode etik, ya. Nah, jadi itu yang kita selalu sosialisasikan kepada masyarakat luas agar ikut berpartisipasi gitu, berperan aktif, jangan pasif gitu loh Mas Riki, ya. Karena kalau mengandalkan Bawaslu aja ya tadi hanya satu kelurahan, hanya 3 per kecamatan, ya kan. Nah, oleh karena itu jangan lupa ya sahabat Bawaslu itu untuk berpartisipasi aktif, ya Mas Riki. Mungkin itu Mas Riki. Betul, baik, terima kasih Pak Ade. Sahabat Bawaslu sekalian, jadi tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi, kemudian proses rekrutmen itu memang sahabat Bawaslu bisa bersabar dengan mengecek informasi-informasi yang ada di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk proses rekrutmen pengawas ad hoc. Baik, Pak Ade nih, sebagai koordinator divisi SDM nih, apakah ada strategi khusus penguatan SDM dari provinsi misalkan untuk dan kabupaten kota untuk memberikan semangat yang energi luar biasa kepada pengawas kecamatan nantinya gitu. Bagaimana misalkan sistem pengawasan di lapangan, apakah misalkan harus ditemani oleh ASB dan sebagainya. Dan bagaimana penguatan kapasitas SDM-nya sendiri itu Pak Ade? Oh ya, kalau secara umum ya penguatan kapasitas itu nanti mereka akan dibekali dengan pengetahuan. Mereka akan diadakan bimbingan-bimbingan teknis, ya. Tapi itu tadi Mas Riki, karena saya ini akan berakhir September, maka yang akan melanjutkan itu ya Mas Karno dan kawan-kawan ini gitu rekrutmennya, ya. Tapi fondasinya itu sudah kita siapkan, ya kan. Pedoman-pedomannya juga nanti kita akan menunggu dari Bawaslu RI, Mas Riki. Baik, terus selanjutnya nih berkaitan dengan ad hoc itu Pak Ade, dari pemilu sebelumnya, Pak Kamil juga terus pemilu yang sekarang ke depan itu apakah ada kenaikan honor nih? Mohon maaf nih, ada sensitif dikit karena masyarakat juga kadang ingin tahu nih apakah setiap pemilu itu misalkan ada yang 1 juta, ada yang 500, apakah setiap pemilu
yang akan datang itu ada kenaikan honor gitu Pak. Secara sedikit saja untuk mengutip itu Pak. Ade, gimana Pak? Sebenarnya ini Mas Karno ini apa ya? Ya, bisa. Saya menyampaikannya, tapi karena tadi belajar dari pengalaman, kata Mas Riki, maka kalau kita belajar dari pengalaman yang lalu, ya itu ada, gitu. Itu ada uang kehormatan, lah. Dan kita juga ngomong itu jangan diukur dari jumlahnya, loh, Mas Riki, honor itu, gitu ya. Kepada sahabat Bawaslu yang ingin menjadi pengawas pemilu, ya jangan diukur dari jumlah honornya, ya. Kalau jumlah honornya cukup atau nggak cukup, ya jangan dilihat dari itu, tapi dilihat dari yaitu tadi peran serta kita di dalam hidup bernegara itu, dalam memberikan sesuatu yang terbaik gitu loh untuk negara itu gitu loh. Nah ini juga yang harus disosialisasikan gitu kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin bergabung menjadi pengawas pemilu gitu loh. Jangan dilihat dari honornya, jangan dilihat dari pendapatannya, ya, tapi lihat pengabdian agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Itu loh Mas Riki. Ya, jadi saran luar biasa dari Pak Adek, sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin bergabung rekrutmen pengawas ad hoc, ya memang harus bagaimana kita mengaplikasikan diri kita untuk negara, untuk demokrasi yang kita cintai bersama, untuk memilih wakil-wakil rakyat kita per 5 tahun. Nah, sekarang Pak Karno nih, bagaimana tanggapannya hal tersebut? Apakah misalkan di samping dari pengawas ad hoc tadi ada pemantau pemilu nih Pak Karno? Nah, bagaimana misalkan biar sahabat-sahabat Bawaslu ini bisa berkecimpung, selain misalkan tidak ada kesempatan untuk menjadi pengawas ad hoc tadi, bisa mengawas pemilu itu melalui pemantau pemilu. Nah, bagaimana Pak Karno tanggapannya Pak Karno? Ya, biasanya kalau pemantau pemilu itu kan ada DPR, ada Jakpri, kemudian juga dulu kan ada sampai BTS dan TV. Mereka adalah relawan untuk pemantau pemilu. Nah, tentu yang badan hukum ya, resmi sudah berada Bawaslu. Nah, semua bisa berpartisipasi di dalam suatu pemilu ke depan, mendekati dalam proses tahapan ke depan ini. Jadi seperti saya sampaikan awal tadi, karena ini menjadi hajat bersama penyelenggara pemilu ini, khususnya Bawaslu dan jajarannya, tidak akan mungkin mampu mengawasi secara keseluruhan tanpa nanti partisipasi masyarakat. Itu kunci. Karena tidak akan terjadi kalau misalkan pengawas TPS kita cuma 1, PKD kita cuma 1, kemudian Panwaslu cuma 3. Dengan kawan luas, saya kira tidak akan maksimal. Maka dibutuhkan masyarakat itu untuk berpartisipasi dalam pengawas itu. Paling tidak memberikan informasi awal kalau ada pelanggaran ini. Nah, kemudian saya ini kemudian misalkan yang disampaikan oleh Pak Ade tadi terkait dengan honor. Satu hal buat sahabat-sahabat Bawaslu semuanya, bahwa apa yang kita lakukan di setiap momentum, momentum bersejarah, ini menunjukkan perjalanan hidup kita. Betul. Nah, walaupun jangan bercerita, walaupun misalkan sahabat-sahabat misalnya tingkatan di ad hoc, di PTPS, PKD, Panwaslu, tetapi dia sudah mengukir sejarah dalam perjalanan hidup dia. Dia ikut berperan atas kecilnya. Proses perjalanan per 5 tahun kita yang berada kekuasaan, dan dia tunjukkan dan dia mengukir sejarah bahwa dia sudah ikut berpartisipasi. Ini paling tidak memberikan motivasi buat anak cucu ke depan. Betul. Bahwa ayah, kakek saya itu pernah ikut berperan. Misal contoh begini, ini memberikan semangat saya di sini. 1971 itu ayah saya itu pukul 8 KPPS ke desa. Saya pernah bertanya sama orang tua saya dulu, apa dapat honor dulu? Tidak ada, hanya berupa sertifikat. Suara satu pemilu satu itu. Tapi justru pengalaman orang tua kita itulah sudah orang tua saya berikan semangat saya untuk itu. Oh, saya bisa juga negara pemilu karena ada peran orang tua itu. Nah, itu pun juga bisa oleh sahabat-sahabat di ke depan untuk motivasi bagi buat anak cucunya ke depan.
mengukir sejarah dalam perjalanan panjang dia. Jadi pesan khusus nih dari Pak Karno dan sahabat Bawaslu bagi sahabat-sahabat yang berkecimpung dan mau ikut serta mengawasi pemilu, tidak ada salahnya kita melakukan pengabdian seperti yang dikatakan Pak Ade, dan bagaimana kita mencari pengalaman seluas-luasnya untuk menciptakan tentunya demokrasi yang luar biasa di Provinsi Lampung ini. Baik, selanjutnya Pak Karno dan Pak Ade ini khusus masalah pengawas ad hoc dan pemantau pemilu khususnya juga. Nah, saat ini Bawaslu Provinsi Lampung itu dan kabupaten kota sudah membuka seluas-luasnya pendaftaran akreditasi pemantau pemilu. Itu sudah dilakukan sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, dan itu akan berakhir, terakhir pendaftaran pemantau pemilu ini akan berakhir di 7 hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Nah, untuk itu sahabat-sahabat Bawaslu yang ada organisasi LSM, Ormas juga dan sebagainya atau di kampus boleh mendaftarkan diri di kabupaten kota atau di provinsi. Untuk diketahui Pak Karno juga dan Pak Ade, kita di Provinsi Lampung itu baru ada 2 kabupaten yang berkonsultasi dan menyerahkan berkas mendaftar sebagai pemantau pemilu, yakni di Kabupaten Pesawaran dan di Pringsewu. Sementara kabupaten kota yang lain itu belum ada yang mendaftar atau berkonsultasi hal tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut nih Pak Karno dan Pak Ade, pemantau pemilu ini kan cukup penting juga, apalagi tadi Pak Ade juga mengatakan pernah jadi pemantau nih. Apa sih yang menjadi peran penting pemantau ini dalam pemilu ini? Apakah mereka sama halnya dengan pengawas juga, atau hanya memantau kepentingan sekelompoknya, atau bagaimana misalkan mahasiswa yang memiliki keinginan untuk melakukan penelitian juga menjadi pemantau gitu Pak Ade? Bagaimana tanggapannya Pak Ade? Ini pertanyaan sulit ya. Jadi pada dasarnya pemantau pemilu itu dia memantau secara keseluruhan, ya. Seharusnya seperti itu ya, secara keseluruhan. Jangan hanya seperti yang Mas Riki bilang tadi, kepentingan kelompok tertentu, kepentingan orang tertentu, ya. Tentu kita harapkan secara keseluruhan ini. Bila perlu pantau juga penyelenggaranya, ya. Penyelenggaranya itu KPU-nya dipantau, ya kan, tapi tentu dengan cara-cara yang berbeda, ya. Tidak menyalahi tugas, fungsi dan wewenang juga gitu. Tapi secara umum ya seperti itu gitu. Dan karena ini tadi waktunya masih panjang, ya, tentu kita berharap ini bahwa sahabat Bawaslu agar dapat mendaftarkan dirinya, ya, karena tadi masih hanya ada di 2 kabupaten kota, itu pun baru berkonsultasi ya Mas Riki, ya. Makanya tentu kita menghimbau, kita mengharapkan kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin menjadi pemantau itu untuk mempersiapkan syarat-syaratnya, dan silakan datang saja ke Bawaslu Provinsi Lampung kalau ingin berkonsultasi. Sahabat Riki, kami menyediakan waktu sepenuhnya itu untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang berniat menjadi pemantau untuk berkonsultasi dan juga untuk mendaftarkan diri, sahabat Mas Riki. Nah, mantap, itu pesan-pesan dari Pak Ade nih sahabat Bawaslu bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin menjadi pemantau pemilu. Nah, perlu diketahui juga nih Pak Ade, Pak Karno juga, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota juga sudah menyiapkan meja layanan khusus untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang mau mendaftarkan dirinya sebagai pemantau pemilu. Khususnya di Bawaslu Provinsi Lampung itu Pak Ade, Pak Karno sudah beberapa ormas LSM yang berkonsultasi melalui pesan WhatsApp. Jadi sahabat-sahabat ini belum ke kantor kita, tapi masih menanya-nanyakan apakah syarat-syaratnya dan sebagainya, dan bagaimana misalkan mereka ini apakah nantinya ada semacam dikte dari Bawaslu dan dalam melakukan tahapan. Tapi perlu diketahui sahabat-sahabat Bawaslu, seperti yang dikatakan Pak Ade tadi, seyogyanya dan sebaik-baiknya pemantau itu melakukan pemantauan kepada seluruh tahapan gitu. Tetapi boleh juga jadi bagi pemantau yang tidak berkesempatan atau tidak cukup waktu melakukan pemantauan seluruh tahapan, juga boleh melakukan pemantauan pada satu tahapan saja. Betul ya Pak Ade ya? Kemudian nih Pak Ade di luar hal tersebut
tersebut Pak Ade dan Pak Kamil juga saya meminta informasinya ini untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, apakah Bawaslu Provinsi Lampung, Kabupaten Kota sudah tersedia anggarannya, dan apakah anggaran tersebut ada di APBN, APBD, dan apakah juga ada NPHD dari Kabupaten Kota dan Provinsi. Nah, silakan Pak Kamil dulu nih, bisa direspon Pak Kamil. Ya. Kalau untuk anggaran pemilu, saya betul dalam penyusunan anggaran di Kepala sudah melakukan penyusunan anggaran itu. Saya dengar itu. Cuma memang kita yang belum klik itu di soal pengadilan ad hoc. Oh, betul ya, pemilu. Tapi dengan harapan kalau kita lihat di KPU rancangannya mereka sesuai dengan standar DPR. Kita ingin menyamakan dengan seperti itu. Dan sudah diusulkan oleh Bawaslu RI. Kemudian kalau untuk pemilu kada, pemilihan anggaran pemilihan juga sudah kita konsultasikan. Saya lupa kisaran berapa miliar waktu itu untuk semua kota-kota itu. Sudah kita usulkan ke gubernur dan sudah melakukan pembahasan di TAPD. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan segera itu selesai. Dan perlu saya sampaikan juga sama Bawaslu semua, yang membahas secara anggaran itu terkait pemilu kada, pemilihan itu pertama di Indonesia baru Lampung sudah masuk soal itu, karena mengacu di saya lupa di PMK apa itu terbaru itu, dan provinsi lain dan juga yang membahas itu hanya sekedar ketemu konsultasi. Tapi kita sudah ketemu gubernur dan kita bahas, kita juga ke TAPD langsung, dan hadir saat itu waktu di TAPD saya langsung hadir saat itu ketemu dengan PT Sedang. Saya kira itu. Mantap Pak Kamil dan Pak Ade nih. Bagaimana tanggapan dengan hal tersebut, dan apakah misalkan di pemilu dan pilkada itu membutuhkan dua sumber anggaran yang berbeda itu dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada? Bagaimana tanggapan Pak Ade ini? Oh iya, jadi Mas Riki ini juga pengetahuan ya buat sahabat Bawaslu bahwa kalau dia pemilu legislatif dan presiden itu dia dibiayai oleh APBN, Mas Riki. Jadi Bawaslu Lampung itu tidak ikut-ikutan ya, tidak ikut-ikutan dalam anggaran. Nanti kan semua karena kami lembaga hierarki semua ini sama Bawaslu RI ya. Nah, kami mengatensi seperti tadi dikatakan Mas Karno, kami mengatensi yang pembiayaan untuk pilkadanya, untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kotanya. Nah, itu karena itu dibiayai oleh APBD. Dan kemarin tentu kita bersyukur juga nih pada gubernur ya kan yang telah menerima audiensi kita, kemudian langsung ditindaklanjuti dengan rapat TAPD-nya gitu loh. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan cepat lah. Ini akan berjalan dengan cepat dan mudah-mudahan anggarannya akan segera dianggarkan. Tentu kita berharap juga nih kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota ya kan untuk dapat mengalokasikan anggaran itu gitu. Mantap Pak Ade. Jadi begitu sahabat Bawaslu untuk kegiatan penyelenggaraan pengawasan pemilu di tingkat provinsi kabupaten kota itu sudah ada hal-hal anggaran yang sudah ditentukan oleh APBN dan APBD dan juga didukung oleh NPHD di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Dan alhamdulillah Bawaslu Provinsi Lampung juga tidak henti-hentinya melakukan koordinasi, konsolidasi, dan melakukan kerjasama kepada semua pihak untuk penyelenggaraan pemilu pilkada 2024. Terakhir nih, Pak Kamil dan Pak Ade, saya minta masukannya untuk bagaimana tanggapannya juga, misalkan seberapa penting sih misalkan peran masyarakat atau milenial dan sebagainya untuk mengawal demokrasi pemilu 2024 ini. Apakah misalkan harus emak-emak saja, apakah ada tokoh masyarakat saja gitu. Nanti saya minta pandangan kedua dari Pak Ade dan Pak Kamil. Dari Pak Kamil sendiri bagaimana untuk pembinaan organisasi ini? Gimana? Ya, pertama seperti saya sampaikan tadi, bahwa peran masyarakat sangat vital terkait dengan pengawasan ini. Peran masyarakat itu namanya pengawasan partisipatif. Ada mitra strategis Bawaslu itu dalam pengawasan partisipatif. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,
LSM, media, itu perguruan tinggi. Ini mitra strategis Bawaslu dalam melakukan proses pengawasan ini. Nah, tentu kita berkaca di tahun 2019 melakukan sosialisasi sebagai pengawasan partisipatif ini, dan juga tidak akan berbeda yang akan kita buat ke depan, bahwa masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan ini karena keterbatasan dari Bawaslu sendiri, personil kita sangat sedikit. Tidak mungkin semua bisa kita awasi, apalagi rapimnya cukup luas. Misalkan contoh saja misalkan daerah pesisir barat, Waiharu itu kan jangkauannya luar biasa. Pengawas TPS kita itu cuma satu, PKI cuma satu, harus mengawasi dengan jarak tempuh yang luar biasa. Kalau ada potensi pelanggaran-pelanggaran yang tidak terpantau oleh pengawas kita, tentu dari masyarakat yang kita dapat itu sebagai informasi awal. Jangan takut kepada masyarakat kalau ada potensi atau dugaan pelanggaran ke depan itu, laporkan saja ke jajaran kami. Insya Allah akan ditindaklanjuti. Jadi semua penyelenggara pemilu, pengawas pemilu di kabupaten kota siap menampung apa saja, misalkan sahabat Bawaslu jika melihat adanya dugaan pelanggaran. Jadi saran dan harapan Pak Karno ini kepada sahabat-sahabat Bawaslu di kabupaten kota di seluruh di Provinsi Lampung ini bisa ikut serta berperan aktif yang dikatakan oleh Pak Ade tadi untuk berkecimpung mengawasi pemilu dan mengawali demokrasi yang luar biasa ini. Nah, terakhir Pak Ade, bagaimana pendapat Pak Ade? Apakah ada peran khusus yang harus dilakukan oleh masyarakat ini, terlebih misalkan kaum perempuan atau misalkan milenial, kemudian bagaimana tokoh-tokoh adat di kabupaten kota itu yang punya peran besar itu untuk mempengaruhi penduduk melakukan pengawalan ini, Pak Ade? Bagaimana Pak Ade? Kalau misalnya diskor antara 1 sampai dinilai 1 sampai 10, maka saya memberi nilai 9 Mas Riki untuk peran masyarakat ini. Ya kan? Jadi memang harus sangat-sangat berperan mereka ini, baik itu milenial, emak-emak, ya kan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini ayo kita sama-sama berpartisipasi karena ini hajat hidup kita ya, hajat hidup bangsa kita. Dan tapi jangan lupa pula ini adalah pesta kita juga gitu loh. Jadi jangan sampai juga pemilihan pemilu legislatif kemudian pemilu presiden malah memecah belah kita. Itu enggak, jangan seperti itu, karena ini memang hajat kita, ini pesta kita juga gitu loh. Ayo kita sambut dengan riang gembira, ayo kita pilih nanti calon-calon yang sesuai dengan harapan kita gitu loh. Jadi terutama yang milenial ini nih, ya kan, yang enggak gagap teknologi, ya kan, ini bisa berperan lebih di bidang medsosnya, ya kan, di bidang medsosnya dia lebih bisa ditingkatkan lagi gitu loh, ya kan, emak-emak dengan peran yang berbeda, ya kan, tokoh adat, tokoh agama perannya berbeda, sehingga kalau ini berkolaborasi bersama maka pesta kita ini akan sukses gitu loh, Mas Riki. Terima kasih Pak Ade. Baik, saya minta pesan-pesan atau motivasi nih Pak Karno dan Pak Ade untuk kaum milenial, khususnya sahabat Bawaslu di Kabupaten Kota Provinsi Lampung ini, bagaimana misalkan peduli luar biasa kepada pemilu kita 2024 ini, biar tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya melihat kecurangan, tidak hanya ikut menerima atau misalkan politik uang dan sebagainya. Bagaimana memotivasi, memberikan kepada masyarakat secara umum nih Pak Karno, apa saja pesan-pesan kepada sahabat Bawaslu? Silakan Pak Karno. Ya, baik, terima kasih Mas Riki. Pertama, satu, bahwa saat tadi itu ini hajat kita bersama dan akan ada proses regenerasi ke depan. Kalau anak-anak milenial sekarang tidak perhatian terhadap kondisi bangsa kita, dan diabah, ke depan dia akan menghadapi seperti itu. Bisa kita bayangkan. Berarti di bawah masyarakat itu, anak-anak milenial harus peduli. Tadi sebenarnya kata Pak Ade itu kemampuan medsosnya dimaksimalkan,
kemudian bagaimana dia ikut berperan di masyarakat, kemudian bagaimana dia ikut belajar tentang proses pengawasan pemilu, tentang kepemiluan, karena itu menjadi penting bagi perjalanan bangsa kita ke depan. Proses 5 tahun ini itu adalah proses pergantian dari masa ke masa, proses pergantian pemimpinan. Dan anak-anak milenial yang sekarang ini, mereka lah yang akan jadi pemimpin yang akan datang. Mantap Pak Karno, terima kasih. Dari Pak Ade sendiri nih, apa saja yang bisa menggerak para kaum milenial dan sahabat Bawaslu sekalian di kabupaten kota ini biar bisa berkecimpung dan memberikan peran aktifnya kepada demokrasi kita di Pak Ade ini? Saya ingin pesannya yang ringan-ringan aja lah ya Mas Riki ya, kepada sahabat Bawaslu, kepada masyarakat. Ayo kita sukseskan pemilu 2024 dengan bahagia dan riang gembira. Ya, pesannya singkat saja Mas Riki. Mantap. Jadi pesan singkatnya Pak Ade ini sahabat Bawaslu, kita mengawal demokrasi ini dengan riang gembira. Kalau kita riang gembira, bahagia, maka segala sesuatu yang kita lakukan insya Allah berujung bahagia juga insya Allah. Baik, terima kasih ini Pak Karno, Pak Ade sudah meluangkan waktunya berbagi kepada kita semua sahabat Bawaslu. Untuk itu sahabat Bawaslu, sebagai penutup perlu kita ketahui bahwa tadi kita bahas bahwa pemantau pemilu sudah dibuka untuk dilakukan pendaftaran di Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota, kemudian rekrutmen pengawas ad hoc tadi tinggal menunggu, bersabar kata Pak Ade tadi untuk Kabupaten Kota dan tingkat lain-lain tingkat bawah untuk menunggu teknis dari Bawaslu RI. Terima kasih sahabat Bawaslu sekalian, semoga bermanfaat dan kita bersama-sama bersama rakyat bersama rakyat awas pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih sahabat Bawaslu, semoga bahagia, sehat selalu dan salam awas. Bersama Bawaslu kita awasi seluruh tahapan pengawasan pemilu 2024. Tabi'un, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.